Yang pertama, saudara-saudara, dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi bahwasanya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, ketika kami berada di Gunung Thabir bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ketika itu Gunung Thabir berguncang. Gunung Thabir batu-batunya terjatuh, yakni gempa bumi. Maka ketika itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas gunung tersebut dan Rasulullah berkata, wahai Thabir, belum saatnya bagimu. Wahai Thabir, ketahuilah di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, dan ada dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Adapun menurut riwayat Bukhari Muslim, bukan Gunung Thabir tetapi Gunung Uhud. Ketika Rasulullah berada di Gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, ketika itu Gunung Uhud gempa bumi. Kemudian Rasulullah letakkan tangannya dan Rasulullah berkata, wahai Gunung Uhud, belum saatnya bagimu, belum tiba saatnya bagimu. Wahai Uhud, tenanglah, jangan kau berguncang. Di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan ada dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian perbuat sehingga Allah berikan kepada kita gempa bumi. Adapun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Madinah ditimpa gempa bumi. Maka ketika Madinah gempa bumi, Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah. Fakhataba Umar bin Khattab amaman nas. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan masyarakat Madinah. Apa isi khutbah beliau? Beliau berkata, ya ahlal Madinah, ma asra'tum ma ahdastum. Wahai penduduk Madinah, sungguh begitu cepat begitu cepat perbuatan yang kalian lakukan. Sungguh begitu cepat kalian berbuat dosa. Sungguh begitu cepat kalian berbuat maksiat sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Wallahi lain adat, beliau berkata, demi Allah, andaikan besok ada gempa susulan, andaikan besok terjadi lagi, wallahi la akhrujanna min baini abhurikum, aku akan keluar di antara kalian. Kalau besok ada gempa bumi lagi, aku tidak mau tinggal bersama kalian. Itu gempa bumi di mata Sayyidina Umar bin Khattab. Adapun gempa bumi di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memimpin sebagai khalifah, ketika itu ada gempa bumi. Maka ketika itu beliau kumpulkan seluruh para gubernur-gubernur, semua pemerintah beliau kumpulkan. Ketika beliau kumpulkan, beliau berkata, wahai para pemerintah, wahai para gubernur-gubernur, maksiat apa yang telah engkau lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah berikan ini balak dan musibah kepada kita. Wahai para gubernur, jangan kau memupuk dan menyimpan harta, cepat keluarkan hartamu di jalan Allah untuk menolak adanya balak dan musibah. Adapun menurut Al-Imam Ka'ab ibn Malik, bahwasanya tidak akan terjadi gempa bumi melainkan di atas bumi terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat maksiat, sehingga bumi takut kepada Allah, bumi malu kepada Allah. Bumi ini ada gempa bumi, adanya gempa bumi, itu bumi sedang gemetaran. Gemetaran kenapa? Ketakutan kepada Allah, karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya. Adapun Sayyidina Anas ibn Malik, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang gempa bumi. Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Wahai Anas ibn Malik, apabila tiga perkara telah merajalela, yang pertama khamr, apabila khamr telah merajalela, minuman keras merajalela, orang-orang mabok, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, pagi, siang, sore, malam mabok, bangun tidur mabok, mau bangun mabok. Apabila khamr merajalela di mana-mana, minuman keras, narkoba, mereka anggap perkara-perkara yang ibahah, mereka anggap perkara-perkara yang mubah. Mereka sudah tidak punya lagi rasa malu kepada Allah. Mabok pinggir jalan, mabok depan orang, bahkan mereka dengan baba mereka bangga dengan maboknya, mereka bangga dengan minuman kerasnya.
apabila mabuk merajalela di mana-mana, khamar minuman keras merajalela di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Perzinahan merajalela di mana-mana. Pelacuran merajalela di mana-mana. Jablay pelacur merajalela di mana-mana. Yang tua zina, yang muda zina, yang kaya zina, yang miskin zina, anak SD zina, anak SMP zina, anak SMA melahirkan di sekolahnya. Apabila zina, mereka anggap perkara-perkara yang ibah, mereka anggap perkara yang mubah, mereka anggap perkara yang dibolehkan. Mereka terbiasa dengan zina, pagi siang sore malam zina. Perzinahan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, musik-musik dunia, musik-musik yang membuat lupa kepada Allah. Dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, lagu pop di mana-mana, lagu jazz di mana-mana. Orang-orang mulai lupa dengan Al-Quran, lupa dengan zikir, lupa dengan tahlil, lupa dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, istirja, talbiyah. Lidahmu kering daripada sholawat, lidahmu kering daripada Quran, tetapi lidahmu basah dengan musik-musik dunia. Apabila musik-musik dunia, dangdut di mana-mana, orkes di mana-mana, orang-orang lupa, orang-orang lalai kepada Allah. Apabila tiga perkara ini telah merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, goyang mereka, guncang mereka. Bumi, mereka bergoyang di atas kamu. Mereka dangdutan, orkesan, goyang-goyang di atas kamu. Sekarang gantian, kamu goyang mereka, kamu guncang mereka. Kalau mereka berhenti bermaksiat, kalau mereka berhenti berbuat dosa, jangan kau guncang. Tapi kalau mereka tidak berhenti, mereka tetap dengan adanya peringatan, tetap berbuat dosa, tetap bermaksiat, tetap mabuk, tetap zina, tetap lupa kepada aku, maka guncang mereka sampai mereka binasa. Sayyidina Anas bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, apakah ini merupakan ujian atau ini merupakan bala dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang patuh, bagi orang-orang yang bertakwa, gempa bumi ini adalah nasihat, rahmat dan ujian dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, bagi orang-orang yang suka bermaksiat, ini adalah bala, ini adalah bencana, azab, siksa, teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi gempa bumi yang ada di sana karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebab apabila Allah sudah turunkan bala, apabila Allah sudah turunkan musibah, Allah tidak pandang bulu. Bahkan anak-anak kecil yang tidak berdosa ikut kena. Ibu-ibu yang alimah, yang solehah, yang alimah, mereka ikut kena. Para ulama, para kiai, para ustadz yang ikut kena. Para syuyuh, orang-orang tua yang suka sholat di masjid, rukuk di masjid, mereka ikut kena. Akibat ulah perbuatan dosa kita yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai hanya gara-gara beberapa orang yang suka berbuat dosa, kampung kalian diberi bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya orang-orang yang ada di sini, mau nggak kampungnya kena bala? Mau apa tidak kampungnya kena bala? Mau apa tidak kampungnya kena bencana? Oleh karenanya, kalau engkau tidak mau kau punya kampung ada bala, kau punya kampung ada bencana, siapapun dia yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, yang mabuk tengah jalan, yang melacur pinggir jalan, yang dangdutan, yang orkesan, di kampung kalian bakal bubarkan, hancurkan, agar tidak turun bala dan musibah di kampung kalian. Jangan hanya gara-gara congor-congor yang mabuk, jangan hanya gara orang-orang yang zina, yang dangdut, yang orkes. Kita yang suka duduk di majelis ilmu, orang tua yang suka di masjid, anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah kasih bala, kita dan mereka juga ikut kena. Betul? Oleh karenanya bertobat kepada Allah. Saudara-saudara, Lombok negeri 1000 masjid. Kalau saya sering ceramah di sana, itu di sana 50 meter masjid, 50 meter masjid, 100 meter masjid, 200 meter masjid, negeri 1000 masjid. Tapi kenapa Allah berikan bala? Kenapa Allah berikan musibah? Kenapa Allah berikan bencana? Karena di sana ada Pulau Senggigi, ada
Gili Trawangan, yang dimana dua tempat ini menjadi tempat surganya para bule-bule datang mabok di situ, zina di situ, sehingga masyarakat yang tidak berdosa, orang-orang yang soleh, para hafiz Quran, mereka ikut kena balak dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya, kalau kamu pengen kampung kamu aman, kau punya desa aman, kau punya kota aman, maka beramar ma'ruf nahi mungkar, singkirkan segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang ada di kampungnya kita. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, saudara-saudara, kita duduk di ini majelis dalam rangka 17 Agustus, tasyakuran atas kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara, galar Rasul, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka tidak sempurna keimanan seorang hamba kepada Allah apabila dia tidak mencintai tanah airnya. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak bangsa, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bapak ibu kita lahir di Indonesia, bapak ibu kita besar di Indonesia, kakek nenek moyang kita dikubur di tanah Indonesia, maka kita sebagai anak-anak bangsa wajib untuk mencintai Indonesia. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan santai-santai, bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan diem-dieman, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perlawanan. Bukan dengan kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan Islam Nusantara yang dimana mereka mengartikan bahwasanya rahmatan lil alamin adalah diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan. Banyak ini aliran Islam Nusantara, udahlah kamu ngapain, itu orang mabok biarin aja, yang mabok dia, yang dosa dia, jangan diapa-apain, doain aja biar dapat hidayah. Itu jablay, itu pelacur, jangan dilarang, itu kan dia cari makan, doain aja biar dia dapat hidayah. Itu diskotik tempat pelacuran, itu diskotik tempat mabok, orkes dangdut, jangan dibubarin, biarin aja dosa-dosa mereka, doain aja biar dapat hidayah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka demi Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika Bung Tomo dan anak-anak Surabaya datang kepada beliau minta fatwa, minta ijtihad, minta ra'i, ingin meminta fatwa, pendapat, pandangan, bagaimana Kiai, bagaimana ya Hadratus Syekh, besok Inggris akan datang untuk merebut senjata-senjata kita. Inggris mau datang ke Surabaya untuk melawan kita, Inggris mau datang untuk merebut tanah kita. Apakah beliau menjawab, udahlah Bung Tomo, biarin aja itu Inggris, doain aja biar dapat hidayah, doain aja biar dapat petunjuk, biarin aja mereka jajah kita. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu damai, Islam itu kasih sayang. Gak usah angkat senjata, gak usah angkat pedang, gak usah teriak-teriak takbir, gak usah. Apakah beliau jawab seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika Bung Tomo dan anak-anak Surabaya datang kepada beliau minta fatwa, minta ijtihad, minta ra'i, apa kata beliau? Bagi setiap umat Islam Indonesia, bagi anak-anak bangsa, apalagi umat Islam, wajib untuk mengangkat pedang jihad, hukumnya fardu ain untuk kemerdekaan bangsa dari para penjajah asing. Jawaban beliau seperti itu, bukan seperti jawaban Agil Sirot, saudara-saudara, bukan seperti jawaban Islam Nusantara sekarang yang memakai rahmatan lil alamin untuk menghentikan perjuangan kita, orang-orang yang berjuang untuk menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kalau Islam rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka demi Allah Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini didapatkan dengan darah, betul, dengan air mata, betul, dengan keringat, betul, dengan nyawa para pahlawan, betul,
dengan nyawa para ulama, betul, dengan nyawa para santri, betul. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada presiden, belum ada negara, belum ada merah putih, belum ada Pancasila, belum ada Garuda. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Para ulama dan santri mereka berjuang bersama para pejuang, mereka berjuang bersama para pahlawan. Bahkan para ulama, para kiai ketika itu mereka yang memimpin perang, mereka yang memimpin perlawanan. Mereka tidak tunduk kepada penjajahan, mereka tidak tunduk kepada penindasan, mereka tegak berdiri untuk mempertahankan tanah airnya. Para ulama dan santri waktu itu malam mereka megang pulpen, mereka megang kitab, malam mereka murojaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, qiyamul lail, munajat. Malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang beda lagi, kalau malam mereka megang pulpen, megang kitab, siang mereka megang pedang, mereka megang memberuncing. Kalau malam mereka basah dengan air mata, siang mereka basah dengan darah, mati lama ditangkap, betul. Berarti muka polos otak iblis, saudara-saudara. Oleh karenanya saya tanya semua jamaah yang hadir di sini besok 2019, mau ganti presiden atau tidak? Mau ganti presiden atau tidak? Santri yang ada di sini besok 2019 mau ganti presiden atau tidak? Mau pilih Jokowi apa tidak? Pilih Jokowi apa tidak? Wakilnya kiai nggak mau pilih. Kiai, kiai, ulama, ulama. Wakilnya kiai nggak mau pilih. Wakilnya Habib nggak mau pilih. Habib, Habib, cucu Nabi nggak mau pilih. Wakilnya malaikat, malaikat nggak mau pilih. Kenapa? Satu jawabannya, karena siapapun wakilnya, siapapun dia, apapun dia, mau cucunya siapa kek, mau ilmunya tinggi sampai di langit kek, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau malaikat, kalau diusung oleh partai penista agama, haram bagi kami untuk memilihnya, saudara-saudara. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, sebab kenapa calon yang diusung itu mutabe? Tahu mutabe? Pengikut, saudara-saudara. Pengikutnya siapa? Pengikutnya partai. Walaupun yang diusung ini malaikat, andaikan malaikat, tapi kalau yang ngusung merah ya ikut merah, saudara-saudara. Berapa banyak partai-partai semangka, betul? Luarnya hijau, luarnya Islam, dalamnya rasa PDI. Luarnya Ka'bah, luarnya hijau, dalamnya rasa PDI, saudara-saudara. Banyak. Oleh karenanya kita anak-anak bangsa, kalian satu-satunya harapan Indonesia, ujung tombak, benteng terakhir. Kenapa? Sebab kita satu-satunya yang tidak bisa dibeli, betul? Tidak bisa dijual, betul? Tidak bisa disogok, betul? Bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, kita 73 tahun merdeka dari Jepang, merdeka dari Belanda, merdeka dari para penjajah, tapi kita belum merdeka dari 9 naga, saudara-saudara. Tidak bisa kamu pungkiri itu. Belum merdeka dari para komunis, belum merdeka dijajah ekonomi kita. Berapa banyak jenderal-jenderal baik dari TNI ataupun dari polisi yang ngemis-ngemis sama Cina, saudara-saudara. Banyak yang bisa mereka beli. Presiden bisa mereka beli, betul? Menteri bisa mereka beli, betul? Mak banteng bisa mereka beli, betul? Partai bisa mereka beli, betul? Anggota dewan bisa mereka beli, betul? DPR MPR bisa mereka beli, betul? Ada ustadz yang bisa dibeli, betul? Ada kiai yang bisa dibeli, betul? Ada habib yang bisa dibeli, betul? Ada partai Islam yang bisa dibeli, betul? Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri saya dan kalian, masih tegak berdiri kita para santri-santri, kita para pemuda-pemuda Islam, yang dimana mereka lupa kalau di Indonesia masih ada kita yang demi Allah, selama nyawa kami, jiwa kami masih berada dalam ruh kami, selama kami masih bernafas di tanah Indonesia, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, selama
kakek moyang kami, bapak ibu kami masih dikubur di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami para santri, kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah bisa dibeli, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok sampai datangnya hari kiamat. Saudara-saudara, kita tidak akan tunduk kepada penindasan, betul, tidak akan patuh kepada kezaliman, betul. Yang benar sampaikan benar, yang batil sampaikan batil. Oleh karenanya, saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama dan para santri. Sampai detik ini, tiap 17 Agustus depan rumah dipasang bendera merah putih. Kenapa? Itu tidak terlepas dari sejarah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Di Jakarta itu ada seorang habaib, gurunya Soekarno, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Beliau adalah rujukan para kiai, para ustadz, para ajengan, para abuya pada waktu itu. Jabodetabek merujuk kepada beliau, kiblatnya ya beliau, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Habib Ali bilang A, Habib Ali bilang B. Apalagi masyarakat Betawi ketika itu di Jakarta. Nah, ketika itu Habib Ali bilang sama muridnya, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba kamu lihat benderanya warna apa? Ketika dilihat merah putih, Habib sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di depan dan di atas rumah mereka masing-masing. Langsung tersebar semua, yang dimana ketika itu majelis terbesar, majelisnya beliau Habib Ali Kuitang. Semua di mana-mana meletakkan bendera merah putih di depan rumahnya. Guru Mansur Tambora, beliau letakkan bendera merah putih di atas tiang masjidnya. Habib Ali bin Husain Al-Attas, seorang habaib, ulama besar, gurunya Muallim Syafi'i Hazami. Beliau ulama yang zuhud, susah, miskin, gak punya apa-apa, cuma punya sorban warna putih. Beliau cari-cari sorban merah, gak ada, adanya gordeng. Gordeng rumah waktu itu kan kebanyakan warna merah. Diambil tuh gordeng merah, dikasih sama istrinya. Ini gordeng sama sorban, jahit, bikin merah putih. Kemudian beliau kibarkan merah putih di depan rumah beliau. Habib Salim bin Ahmad bin Jimdan, beliau kibarkan merah putih di hadapan rumah beliau. Orang-orang Cina, beliau tinggal banyak orang Cina ketika itu. Orang Cina nanya, Beb, itu bendera apa? Udah jangan banyak tanya kamu, cepat pasang merah putih di depan rumah kamu. Begitu cinta beliau kepada merah putih. Siapa yang membuat lambang Garuda? Siapa kalau bukan seorang habaib, kalau bukan seorang anak cucu Rasulullah? Yang bikin lambang Garuda adalah Sultan Syarif Al-Habib Hamid Al-Gadri. Kenapa beliau bikin lambang Indonesia dengan lambang Garuda? Sebagai bentuk ketinggian, sebagai bentuk kekuatan, sebagai bentuk keperkasaan Indonesia. Tetapi kini sayap-sayap Garuda telah luka dikarenakan dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya kita sebagai para santri, kita sebagai anak-anak bangsa wajib untuk mengembalikan Garuda kepada tempatnya yang tinggi, melepaskan, memerdekakan Garuda daripada cengkraman sang naga. Berjanjilah wahai anak-anak muda, wahai pemuda-pemudi Islam, berjanjilah kepada Indonesia, berjanjilah kepada Ibu Pertiwi, berjanjilah kepada tanah airmu, berjanjilah kepada sang Garuda, berjanjilah kepada sang merah putih. Wahai merah putih, kami anak-anak bangsa bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga kami akan selalu siap untuk mengorbankan jiwa kami, nyawa kami, darah kami, harta kami untuk bangsa, rakyat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya tanya semuanya, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap berdarah demi Indonesia, siap hancur demi Islam, siap hancur demi Islam, siap binasa asal bangsa hidup, siap binasa asal bangsa hidup. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir,
Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang membeli tanah untuk perluasan pondok pesantren, dan kami masih terus membangun. Sebagaimana yang sudah saudara-saudara ketahui, bahwasanya pondok pesantren kami haram jadah untuk menerima bantuan dari para pemerintah, siapapun pemerintah dan pejabatnya. Oleh karenanya kami harapkan hadirin yang hadir untuk tetap berada di tempat duduk. Nanti ada panitia sama laskar gelar sorban, keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, siap keluarkan harta? Siap berkorban harta? Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah